Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dari D4 SDTA dengan NRP 332460010. Kali ini akan membahas terkait program saya yang berhubungan dengan tugas pemrograman 2. Kali ini materinya terkait dengan SQL di Python yang menggunakan SQLite. Jadi untuk program ini berisi dua tabel terkait nama pemain, terkait data pemain bola. Jadi sebelum kita menggunakan atau menjalankan SQL di Python, kita perlu mengimport modul SQLite 3, salah satu dari beberapa modul untuk menjalankan SQL di Python. Lalu sebelum kita membuat membuat database baru, kita lakukan koneksi di sini dengan connect lalu nama database-nya. Tahu saya jika tidak ada database ini, maka database ini akan ada database baru gitu. Lalu selain koneksi, kita juga perlu kursor sebelum menjalankan perintah-perintah atau query-query yang dijalankan dalam SQL ini. Kita perlu kursor, kita perlu inisialisasi dulu di sini. Kita beri nama kursor. Lalu kita buat dua tabel yang berisi dua data terpisah. Jadi tabel pertama bernama player list, berisi number. Number ini nomor punggung pemain. Dia tipe datanya integer dan dia adalah primary key. Dia nilainya unik. Lalu nama pemain di sini tipe datanya adalah text. Lalu kewarganegaraan atau negara asal dari pemain juga tipe datanya adalah text. Lalu kita jalankan kita execute pembuatan tabel yang kedua, yaitu tabel player position dengan isinya itu ada number dengan tipe data integer dan dia adalah primary key. Lalu di kolom kedua ada position atau posisi dari pemain yang ada di tabel pertama, tipe datanya text. Lalu ini kita buat dia itu sama datanya dengan yang ada di sini gitu. Jadi number di sini sama number di sini itu sama. Kita buat sekarang di sini. Maksudnya sama itu ya apa ya? Ini ya sama ya. Lalu ini adalah list atau tuple untuk list yang berisi tuple ini untuk data pertama ya. Jadi ini akan digunakan untuk masukkan sekaligus data di tabel pertama, yaitu tadi kan di tabel pertama ada kolom angka atau number di sini berisi nomor punggung pemain, lalu nama berisi nama lengkap dari pemain, dan nationality berisi dari kewarganegaraan atau negara asal dari pemain. Itu sampai bawah di sini. Nah, lalu setelah kita punya variabel player ini sudah berisi data ini, kita lakukan execute many. Jadi kita jalankan perintah ini sampai yang ada di sini habis gitu. Jadi parameter pertamanya adalah ini, insert into player list values. Jadi kita menjalankan perintah ini insert ke dalam tabel player list dengan nilainya mengikuti format ini. Jadi tuple ya, terus isinya datanya apa gitu. Nah, diambil dari mana datanya? Datanya diambil dari variabel player ini. Lalu dijalankan dan akhirnya ini berhasil ya. Dia jadinya tampilnya adalah sebuah objek. Begitu juga dengan untuk tabel kedua, kurang lebih kerjanya sama. Namun di sini isinya cuma dua tabelnya, yaitu nomor pemain, nomor punggung, dan posisi dari pemain, misalkan menjaga gawang, back, sayap kiri, sayap kanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk menampilkan isinya kita perlu melakukan print ya. Nah,
kita bisa untuk memanggil isinya kita gunakan select. Di sini select all from player list. Nah, agar tampilannya itu seperti ini jadi ke bawah lah, tampilannya tuh list ke bawah gitu. Nah, kita gunakan loop for ya. Jadi for row in cursor execute ini kode ini. Dan player list ada apa aja? Ada ini, semua data ini akan dicetak menggunakan format ini. Jadi baris pertama itu adalah nomor punggung, terus nomor punggungnya berapa, lalu nama lengkap, dan terakhir asal negara gitu atau kewarganegaraan, terus sampai bawah. Nah, menariknya di sini walaupun di tabel tadi nomor tidak ada urutan ya, tidak ada urutannya, ini acak gitu. Namun di sini saat dicetak dia menampilkan berdasarkan diurutkan berdasarkan ini nomor. Jadi ID atau nomor punggungnya ini urut, tadinya padahal di sana nggak urut ya. Di sini kan 1, 6, 2, 4 itu kan nggak urut, tapi di sini dia mencetaknya berdasarkan urutan. Jadi yang nomor punggungnya 1 siapa, namanya ini. Nomor punggungnya 3 siapa, ini. Jadi ketika kita menggunakan select all, kemungkinan besar dari sini kita tahu kalau misalkan bahwa yang akan ditampilkan itu akan secara berurutan, kemungkinan berdasarkan kolom pertama gitu. Lalu ini kan menampilkan dari satu tabel ya, kita coba menampilkan dari 2 tabel. Kita gabungkan nomor punggung, nama, dan posisi. Sebentar, ini ada kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi di sini tadi kodenya ada sedikit error. Jadi kita menggunakan kursor execute untuk memanggil data atau tabel yang kita perlukan, data dari tabel yang kita perlukan di sini. Jadi kita select number dari player list, nama dari player list, dan posisi dari player position. Nah, from sini lalu kita gabungkan kedua tabel ini ya. Kita menggunakan join player position dengan yang sama, itu adalah number pada kedua tabel ya. Jadi masing-masing tabel punya kolom number. Maka di sini kita lakukan join berdasarkan number tersebut. Lalu kita simpan hasil eksekusi ini dalam variabel join data. Nah, ketika kita ingin mencetak, maka kalau ini tadi kita lakukan eksekusinya di for-nya, kalau sini kita buat jalankan dulu, kita lakukan eksekusinya, lalu hasilnya kita simpan dalam join data ini. Nah, jadi kita melakukan loop hanya mengambil dari variabel ini saja. Nah, di sini bisa kita lihat nomor punggung berapa, nama lengkapnya siapa, dan posisinya apa. Ya, mungkin ini sekian. Lalu, jangan kelupaan, sebelum kita tutup, sebaiknya kita lakukan commit agar tidak terjadi misalkan terjadi terputusnya koneksi ke database gitu ya. Perubahan-perubahan ini tidak hilang gitu. Walaupun sebenarnya misalkan kita langsung tutup pun akan tersimpan. Namun itu mengurangi resiko lah. Kan? Tadi sudah ditutup, kita klik lagi jadinya error ya, karena datanya sudah ditutup, jadi nggak bisa ditutup lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.